Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. SDM Indonesia rendah? Tidak. Lihatlah penemuan asli orang Indonesia yang sangat mendunia dan hebat. Jangan salah gitu ya sob. Indonesia pun memiliki banyaknya gitu ya ilmuwan-ilmuwan hebat yang sudah pun menciptakan ataupun membangunkan ya inovasi-inovasi yang hebat-hebat gitu kan. Dia punya penemuannya gitu kan, teknologinya juga gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Ih, males beli produk dalam negeri, nggak terjamin kualitasnya. Sebenarnya sedih sekali bro, saya mendengar masih ada beredar ucapan yang seperti ini, apalagi dalam konteks generalisir berdasarkan lokal atau impornya. Bisa jadi mereka nggak tahu nih bahwa Indonesia menciptakan berbagai hal hebat, terutama para ilmuwan dan para peneliti dari Indonesia. Karena masih menjamurnya anggapan bahwa ciptaan lokal tidak baik kualitasnya, akhirnya banyak hasil penelitian lokal justru dihargai secara internasional bro, daripada di negeri kita sendiri. Zaman sekarang, kita dipenuhi dengan berbagai kemudahan hasil penemuan berbagai ahli dan peneliti profesional. Disadari atau enggak nih, beberapa hal yang kita jumpai atau kita gunakan sehari-hari itu ditemukan oleh orang Indonesia guys. Jarang memang mendengar nama mereka. Iya, kemungkinan besar teman-teman jarang mendengarnya. Tapi dunia telah mengenal mereka. Maka Anda tepat melihat video ini karena akan mengupdate pengetahuan Anda dan mengubah mindset Anda tentang Indonesia. Tanpa banyak bacor, yuk gas! Berikut deretan ilmuwan Indonesia yang diakui oleh dunia internasional. Yang pertama adalah Dr. Joni Setiawan. Beliau adalah seorang ilmuwan asal Indonesia yang terkenal karena penemuannya tentang sebuah planet baru. Iya, planet baru bernama HIP 13044b pada tahun 2010 kemarin. Dr. Setiawan adalah bagian dari tim astronomi internasional yang menggunakan teleskop canggih bernama HARPS, High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, yang berlokasi di Observatorium ISO di Chili. HIP 13044b merupakan planet yang sangat langka dan unik karena terletak di dalam sebuah sistem bintang tua yang berusia sekitar 10 miliar tahun. Planet ini juga sangat besar dengan massa sekitar 1,25 kali massa Jupiter yang berjarak sekitar 2000 tahun cahaya dari bumi. Penemuan ini sangat penting bagi ilmu pengetahuan karena memberikan pemahaman baru tentang bagaimana planet dapat berbentuk di dalam sebuah sistem bintang tua. Dr. Setiawan sendiri telah menerima berbagai penghargaan atas karyanya, termasuk penghargaan riset nasional dari Presiden Indonesia pada tahun 2013 dan Excellent in Research Award dari Europe Southern Observation atau ESO pada tahun 2012. Karyanya yang gemilang dalam penelitian astronomi telah membuat nama Dr. Joni Setiawan dikenal secara internasional dan menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan muda di Indonesia untuk terus mengejar mimpi dan menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi dunia. Yang berikutnya adalah Profesor Josaphat T.S. Sumantyo, adalah seorang ilmuwan asal Indonesia yang terkenal karena penemuan dan pengembangan teknologi radar 3D. Ia lahir di Surabaya pada tahun 1959 dan meraih gelar PhD dalam bidang teknik elektro dari Tokyo Institute of Technology pada tahun 1990. Teknologi radar 3D yang ditemukan oleh Prof. Sumantyo sangat penting dalam aplikasi penginderaan jarak jauh dan penjelajahan ruang angkasa. Teknologi ini dapat menghasilkan gambar 3D yang sangat detail dari permukaan bumi dan memungkinkan pengukuran jarak dengan presisi yang sangat tinggi. Selain itu, teknologi radar 3D yang dikembangkan oleh Prof. Sumantyo juga digunakan untuk berbagai aplikasi lain seperti dalam bidang medis, keamanan, dan transportasi. Penggunaan teknologi radar 3D dalam bidang medis dapat membantu dalam diagnosis dan pemantauan penyakit, sedangkan dalam bidang keamanan dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang mencurigakan seperti pesawat asing lah seperti itu.
Prestasi Prof. Sumantio dalam bidang teknologi radar 3D telah diakui secara internasional. Pada tahun 2017, beliau meraih penghargaan The Order of Rising Sun Gold Race with Neck Ribbon dari Kaisar Jepang atas kontribusinya dalam bidang penginderaan jarak jauh dan teknologi radar. Prestasi Sumantio merupakan bukti bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar loh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita patut bangga atas pencapaian beliau yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teknologi dunia. Yang ketiga, Dr. Warsito Purno Taruno adalah seorang ilmuwan dan penemu asal Indonesia yang telah terkenal karena penemuan dan pengembangan alat pemindai 4 dimensi atau 4D. Bernama Electrocardiograph Vector Tracking atau ECVT. Alat ini memungkinkan pengukuran dan pemetaan aktivitas listrik jantung dengan presisi yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat dalam diagnosis dan pengobatan penyakit jantung. ECVT juga mampu menghasilkan gambar 3D dari aktivitas listrik jantung, sehingga dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosis penyakit dan memantau kemajuan penyakit jantung pada pasien. Selain itu, alat ini juga memiliki keunggulan dalam hal portabilitas, karena dapat digunakan di berbagai tempat termasuk di lingkungan rumah sakit maupun daerah terpencil. Pencapaian Dr. Warsito Purno Taruno dalam pengembangan teknologi medis telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Pada tahun 2012, beliau dianugerahi penghargaan Young Scientist Award oleh International Union of Radio Science atau URSI atas kontribusinya dalam bidang penelitian teknologi medis. Dr. Yogi Ahmad Erlangga adalah seorang ilmuwan dan penemu asal Indonesia juga yang terkenal karena penemuan rumus matematika berdasarkan persamaan Helmholtz untuk melakukan pencarian sumber daya minyak bumi secara lebih tepat dan akurat. Rumus matematika yang dikembangkan oleh Dr. Yogi Ahmad Erlangga dapat digunakan untuk memprediksi keberadaan minyak bumi di dalam tanah dengan memanfaatkan data seismik. Dengan menggunakan rumus ini, proses eksplorasi minyak bumi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga dapat menghemat biaya dan waktu dalam proses eksplorasi. Selain itu, rumus matematika ini juga dapat digunakan untuk memprediksi sifat fisika dari lapisan bumi, seperti kecepatan gelombang seismik dan kepadatan batuan di dalam tanah. Hal ini sangat berguna dalam proses eksplorasi dan produksi minyak bumi karena dapat membantu para ahli geologi dan insinyur dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam proses pengeboran minyak. Prestasi Dr. Yogi Ahmad Erlangga dalam pengembangan teknologi eksplorasi sumber daya alam telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Pada tahun 2015, ia menerima penghargaan The Best Paper Award dari Society of Exploration Geophysics atau SGE atas penelitiannya dalam bidang eksplorasi minyak bumi. Dr. Khairul Anwar adalah seorang ilmuwan dan penemu dari Indonesia juga, yang terkenal karena penemuan konsep 2FFT atau Fast Fourier Transform yang digunakan dalam teknologi 4G LTE. FFT adalah suatu algoritma yang digunakan dalam pemrosesan sinyal digital untuk melakukan transformasi Fourier dengan lebih cepat. Dalam teknologi 4G LTE, konsep FFT yang dikembangkan oleh Dr. Khairul Anwar digunakan dalam proses pengiriman data secara nirkabel. Konsep ini memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan yang lebih tinggi dan efisien karena dapat mempercepat proses analisis sinyal dan pengolahan data. Dalam teknologi 4G LTE, penggunaan konsep 2FFT telah memberikan keuntungan besar dalam hal kecepatan dan kualitas layanan. Dengan penggunaan teknologi ini, pengguna dapat mengakses layanan internet dengan kecepatan yang lebih tinggi dan stabil, serta mendapatkan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Pencapaian Dr. Khairul Anwar dalam pengembangan teknologi nirkabel telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Pada tahun 2015, ia menerima penghargaan The Best Paper Award dari Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE atas penelitian bidang teknologi nirkabel.
Konsep FFT menjadi standar internasional Telecommunication Union yang dipatenkan pada tahun 2015. Lulusan Nara Institute of Science and Technology Jepang ini juga punya hak paten lainnya, misalnya sistem deteksi illegal transmitter yang dipakai dalam teknologi 5G. B.J. Habibie. Ya, Anda pasti kenal yang satu ini. Beliau adalah seorang insinyur dan ilmuwan Indonesia yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang penerbangan dan teknologi. Salah satu karya terkenalnya adalah teori crack fragmentation atau penyebaran retakan. Teori crack fragmentation yang dikenalkan oleh B.J. Habibie mengacu pada pergerakan retakan atau keretakan pada material yang terjadi akibat tegangan atau beban yang berulang. Teori ini mempelajari bagaimana keretakan ini bergerak dan berkembang pada material, serta bagaimana mencegah terjadinya keretakan yang dapat membahayakan struktur atau mesin. Dalam dunia penerbangan, teori crack fragmentation sangat penting dalam mengamankan keselamatan penerbangan, terutama pada pesawat yang terus-menerus mengalami beban dan tegangan yang berulang. Dengan memahami bagaimana retakan dan keretakan berkembang pada material, maka dapat dilakukan perawatan dan perbaikan secara tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Prestasi dalam pengembangan teori crack fragmentation telah memberikan dampak positif bagi industri penerbangan di Indonesia dan di dunia. Dalam pengakuan internasional pada tahun 1995, ia memperoleh penghargaan The World Prize on Applied Science dari Japan Society of Mechanical Engineer atas kontribusinya dalam sebuah rekayasa mesin dan teknologi material. Nah, itu teman-teman, deretan ilmuwan asal dari Indonesia yang telah diakui dunia. Sebenarnya masih banyak teman-teman yang lainnya yang belum saya sampaikan. Dan video ini semoga bisa mengubah mindset teman-teman bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsanya kecil, bro. Kita itu mempunyai nenek moyang yang jangankan sekarang di era modern, masa lampau penemu kapal Mississippi itu dari Indonesia juga, men. Orang Bugis. Jadi kalian jangan minder gitu. Kalau ada bule-bule datang itu ya sapa aja, nggak usah minta foto lah, norak. Semoga informasi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke guys, ya kan ya videonya ini. Jadi ya Indonesia pun tidak kekurangan orang-orang pintar, ilmuwan-ilmuwan yang hebat lah. Sebab semuanya ini sudah diakui secara internasional gitu kan, penemuannya gitu kan, teknologinya juga sebenarnya dari dulu gitu ya. Dari dulu pun memang sudah hebat-hebat gitu kan, apa tuh orang-orang Indonesia gitu ya, penemu-penemu teknologi gitu kan, yang menghasilkan teknologi-teknologi canggih dan juga hebat gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.